0150. Di sini saya akan membawakan simulasi pembelajaran untuk memenuhi tugas pembelajaran Bahasa Indonesia SD yang diampu oleh Ibu Sunarti MPD. Baik, sekian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke, baik. Untuk hari ini sebelum belajar, ada baiknya kita memulai pembelajaran terlebih dahulu dengan doa. Baik, untuk ketua kelas dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, setelah berdoa, hari ini Ibu mau tanya, siapa yang datangnya paling awal? Oke, baik, Mbak Febri. Mbak Febri datangnya paling awal hari ini. Oke, jadi teman-teman harus ikut Mbak Febri untuk datang lebih awal agar kita semangat melakukan pembelajaran untuk hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Oke. Putri Akila, Ridwan, Febri. Oke, baik. Jadi semuanya hari ini hadir ya. Bagus. Jadi Ibu harap hari ini kita belajar dengan semangat. Baik. Oke. Sebelum belajar, Ibu mau tanya, ada yang tahu tidak apa pembelajaran kemarin? Ya, benar. Jadi semuanya sudah paham ya tentang pembelajaran kemarin. Baik, untuk hari ini kita mau belajar apa ya? Ada yang tahu tidak hari ini kita belajar apa? Nah, untuk hari ini sepertinya Ibu ada memberikan tugas untuk membawa sesuatu. Oke, ada yang ingat tidak? Sudah dibawa belum apa yang Ibu suruh? Bagus. Ya, Ibu suruh bawa apa? Bawa simpai. Nah, simpai. Untuk yang belum ada, nanti kita bisa melakukannya secara bergantian. Oke? Baik. Oke, disimpan dulu simpainya dan kita mulai belajar hari ini. Nah, kita belajar hari ini ada variasi gerak, ada bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia di sini kita mempelajari teks tentang simpai. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang hal yang berkaitan dengan simpai. Nah, simpai itu untuk apa sih gitu? Simpai itu cara bermainnya gimana? Simpai itu fungsinya apa? Dan lain sebagainya. Nah, jadi ada yang tahu tidak simpai itu bentuknya apa? Iya, benar, bentuknya lingkaran atau bulat. Benar. Jadi simpai itu bisa dibuat untuk olahraga, bisa dibuat untuk kesenian dan lain-lain. Dan hari ini juga kita belajar tentang aturan dan tata tertib. Nah, apa sih aturan itu? Apa saja sih yang termasuk apa saja sih yang termasuk di dalam aturan? Dan bentuk aturan seperti apa saja yang ada di rumah, di sekolah, dan sebagainya. Oke, sekarang buka bukunya di halaman 11. Baik, di halaman 11 itu dilihat ada percakapan Kak Tiur dengan Beni. Oke, coba diamatin. Percakapannya itu isinya, ayo kita baca sama-sama ya. Coba siapa yang bisa membacakan ke depan? Baik, Febri dan Ridwan. Baik, Febri dan Ridwan, silahkan dibacakan. Baik, setelah dibacakan oleh Febri dan Ridwan tentang percakapan antara Kak Tiur dan Beni, apakah yang dilakukan oleh Kak Tiur dan Beni? Coba apa?
Iya benar, yang dilakukan oleh Kak Tiur dan Benny adalah bermain simpai. Oke baik, pasti kalian juga pernah bermainkan simpai. Ada tidak yang pernah memainkan simpai di sini? Bagus, bisa tidak? Hebat. Baik, dari pertanyaan tadi, siapakah yang bermain simpai? Benar, Kak Tiur dan Benny. Dan selanjutnya, mengapa Benny merasa kesal? Ya, karena dia tidak bisa memainkan simpai. Oke, coba kalian beri pertanyaan dari teks dari percakapan yang ada di buku. Coba, apa pertanyaan yang cocok? Baik, pertanyaannya bisa di mana mereka bermain? Nah, kita lihat di situ bisa di rumah, di halaman rumah atau yang lainnya. Oke, untuk selanjutnya di bawah itu ada teks. Apa judulnya? Iya benar, judulnya adalah bermain simpai. Oke, baik. Ibu kasih tugas untuk temannya sebangku saling baca bergantian. Oke, kita mulai ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Coba dibaca dan dipahami isi teksnya. Oke, baik. Coba kita baca bersama-sama lagi ya. Bermain simpai. Tahukah teman-teman apa itu simpai? Tahu tidak? Tahu, bagus. Bagus. Lalu, pernahkah teman-teman memainkannya? Pernah tidak? Pernah. Simpai adalah alat yang berbentuk lingkaran. Gimana simpainya? Ayo tunjukkan simpainya. Bagus. Jadi, seperti ini bentuk simpai. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Baik, seperti yang Ibu katakan tadi, simpai adalah alat untuk olahraga dan bisa juga untuk bermain. Biasanya bermain bersama teman, keluarga. Nah, cara memainkan simpai dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian, pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama dan juga sendiri. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan simpai lebih lama. Baik, untuk bermain simpai langsung kita praktekkan saja ya. Baik. Oke, untuk kelompoknya Ibu bagi satu kelompok 2 orang. Seperti tadi juga dengan teman sebangkunya. Baik, masing-masing mempraktekannya di luar. Oke, nanti kita belajar di luar. Baik, ketika bermain simpai kita melakukan variasi gerak memutar tanpa berpindah tempat. Nah, jadi itu termasuk bagian dari olahraga. Jadi ketika kita mau berolahraga banyak caranya, salah satunya dengan bermain simpai. Atau bisa juga memainkan simpai dengan teman-teman. Jadi kita bermain juga kita dapat berolahraga. Oke. Baik, setelah bermain Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal yang ada di buku. Yang pertanyaan apakah simpai itu, bagaimana bentuk simpai, terbuat dari apa simpai tersebut, bagaimana cara memainkan simpai. Baik, Ibu kasih waktu mulai dari sekarang. Selamat mengerjakan. Oke, baik, tugasnya bisa dikumpulkan ke depan ya. Oke, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut lagi pelajarannya. Di sini ada percakapan antara Kak Tiur, Benny dengan Ibu. Oke, jadi kita bakalan praktekin lagi percakapan yang ada di buku.
Nah, di sini ibu bagi menjadi 3 orang dalam satu kelompok. Dalam satu kelompok itu ada yang memperagakan sebagai ibu, sebagai Beni, dan sebagai Kak Tiur. Baik, setelah itu kita praktekkan di depan, dan teman-teman yang lain harus memperhatikan apa yang disampaikan di dalam teks tersebut, dan juga bagaimana penampilan dari teman kalian yang sedang memperagakan di depan. Oke. Baik, setelah tadi temannya memperagakan di depan kelas tentang percakapan yang ada di buku, nah, balik lagi ke kelompoknya yang bertiga, mengerjakan pertanyaan yang ada di buku. Yang apa yang disampaikan ibu kepada Beni, tanggapan Beni ketika diingatkan ibu bagaimana? Nah, itu dikerjakan di dalam kelompok. Baik, setelah itu nanti satu kelompok bakalan ibu tunjuk ke depan untuk menyampaikan hasil jawabannya. Oke. Baik, selanjutnya silakan mengerjakan lagi. Oke, baik. Bagus ya jawabannya tadi. Ayo kita simak bersama-sama. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang disampaikan ibu kepada Beni? Benar, ibu menyuruh agar berhenti bermain karena waktu sudah menunjukkan sore hari dan waktunya mandi. Jadi di situ aturannya ketika kita bermain tidak boleh terlalu lama, dan ingat waktu. Ketika waktunya kita mandi, kita harus mandi. Ketika waktunya kita pulang, kita harus pulang. Benar. Yang nomor 2, apa tanggapan Beni ketika diingatkan ibu? Nah, tanggapan Beni yang pertama kali adalah Beni menolak karena dia masih belum bisa memainkan simpai. Nomor 3, mengapa tidak boleh lupa waktu saat bermain? Mengapa? Karena dimarahin ibu. Ya benar, karena kita tidak boleh lupa waktu saat bermain karena kita itu harus menjadi orang yang disiplin. Ketika kita harus bermain, ya kita bermain, tapi ingat waktu. Ketika kita harus pulang, kita harus mengerjakan yang lainnya, kita harus mengerjakan itu. Dan ketika ibu ngasih tahu, kita harus nurut, karena apa yang dikasih tahu ibu itu adalah hal yang baik dan benar, jadi harus kita ikutin. Benar. Nomor 4, apa akibatnya ketika kita lupa waktu dalam bermain? Benar, kegiatan yang selanjutnya akan terbengkalai atau tidak sempat kita kerjakan, bisa saja terlewat atau bisa saja kita buang-buang waktu. Waktu itu harus kita maksimalkan. Nah, jadi tidak boleh lupa waktu dalam bermain. Coba, jadi apa saja aturan dalam bermain? Aturan dalam bermain, ketika kita bermain dengan teman, kita harus saling menghormati teman. Tidak boleh curang, tidak boleh bertengkar, dan juga kita tidak boleh lupa waktu. Jadi itu adalah aturan-aturan saat kita bermain. Jadi ketika kita bermain, kita tidak boleh mengabaikan aturan-aturan itu, karena sesuatu yang kita lakukan dengan aturan, maka akan berjalan dengan baik. Oke. Baik, jadi itu pembelajaran kita hari ini. Kita telah memainkan apa? Simpai, benar. Kita juga telah belajar tentang aturan, dan juga kita telah belajar tentang pertanyaan apa, siapa, di mana, dan bagaimana. Jadi semua sudah paham ya untuk pembelajaran hari ini?
Baik, terima kasih. Setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, coba Ridwan sampaikan apa itu simpai, apa yang sudah kamu ketahui tentang simpai. Baik, bagus. Semua hebat ya, berarti semua hari ini pembelajarannya dapat dipahami. Baik, pembelajaran kita sudah selesai. Apakah ada dari anak-anak yang ingin bertanya? Oke, tidak ada ya. Berarti hari ini pembelajaran kita telah selesai. Nah, sebelum pelajaran selesai, kita menyanyikan lagu daerah. Nah, lagu daerah apa yang ingin kita nyanyikan hari ini? Baik, lagu Apuse. Oke, kita mulai ya. Oke, baik. Setelah menyanyikan lagu daerah tadi, Ibu harap hari ini pembelajarannya sampai. Hari ini pembelajarannya masuk ke anak-anak semuanya. Jadi pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, sekian video pembelajaran dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.